안녕하세요. 저는 케이라이라고 합니다. Welcome back to 반등인 사랑해요. Oke, gimana kabarnya guys? Yang pasti harus semangat ya. Kalau nonton konten-konten aku harus semangat nih. Apalagi mungkin mostly yang nonton adalah K-popers. Jadi pastinya kayak kepo banget nih sama berita-berita terupdate tentang K-pop. Dan sekarang ini ada yang spesial nih. Ada K-pop tapi ada unsur-unsur nih kita agak-agak ada mistisnya mungkin ya. Karena sekarang bintang tamunya adalah we have Bohee. Tada, 안녕하세요, Bohee입니다. Ini sebenarnya Bohee ini dia suhu sih. Suhu di per K-popan karena tadi ngobrol-ngobrol dan start kayak bikin konten tentang K-pop itu dari tahun 2009. Oh enggak, 2009 keracunannya. Oh, keracunan okay. K-pop. Konten itu mungkin di tahun 2018, agak baru sih mostly. 2009 kayaknya aku masih TK deh itu. Kayaknya kita lagi kuliah ya. Kenapa ketawa? Kayaknya kita lagi zaman-zaman kuliah itu baru lulus SMA. Padahal seumuran ya Bang ya. Ember. Oke, terus aku nih ngeliat kayak konten-kontennya Bohee ini K-pop iya, tapi ada unsur-unsur yang kayak ada indigo-indigonya, ada kayak tarot readingnya juga. Itu bagaimana ceritanya dari K-pop dicampurin sama kayak mistisnya gitu loh? Oke, basically kalau ngomongin sejarah ya, 2009 itu kan keracunan sama Suju kan, dengan sorry-sorrynya. Tapi jatuh cintanya gue sama TVXQ. Jadi maunya yang mana sebenarnya? Tapi kan bermulanya keracunan dulu dong, jadi kenal K-pop. Oh K-pop begini toh. Oke, si liriknya masih agak aneh. Bisa gitu dong, kan. dance-nya. Sorry. Biasanya gue pakai buat lebaran juga. Serius. Jadi setiap kalau hal bihalal terus langsung joget-joget gitu sorry. kan. Good idea. Karena pasti salah satu di keluarga dia yang kayak anak K-popers sendiri pasti menonjol gitu kan. Dari rambut, dari gaya. Kamu K-popers ya pasti langsung gitu. Ketimbang ditunjuk mendingan kita nunjuk diri sendiri ya gak sih? Ini rambut juga kayak agak-agak Iminho gak sih? Aduh, ini rambut kepanjangan belum cukur kayaknya. Atau rambut-rambut kayak zaman-zamannya anak-anak SM tahun-tahun 2010-an, 2010. Masih Harajuku gak jelas gitu ya? Bukan, masih jamet. Masih jamet, bener sih. Maaf, saya jujur sekali ini kayak. Tapi ya itulah fashion ya kan, berubah setiap waktunya. Nah dari situ, ya kan, udahlah mengikuti bla 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 bla, konten kreator makin banyak. Betul. Ya kan? Pengen udah buat dari tahun 2016 tapi kayak aduh agak gimana gitu kan ya. Nanti dulu deh kita ngurusin yang lain dulu. Akhirnya 2018 coba deh konten kreator. Terus ngelihat kayak konten kreator kok semuanya gitu-gitu doang gitu kan. Karena kalau di otak gue kalau mau membuat sesuatu, kalau yang mainstream pasti harus ada USP-nya, unique selling point-nya dong. Ya kan? Apa nih what's the different with my content gitu kan? Out of the box lah ya. Out of the box gitu. Nah lihat-lihat yang lain cuma reaction apa something lah apalah. Kayaknya kalau gue buat itu kalah deh sama yang udah duluan deh gitu kan. Akhirnya gue mencari sebuah keunikan. Kenapa gue pas banget gue kepo juga, orangnya kepo karena K-popers dan juga kepo gitu kan. Dan gue kepo sama dunia hal-hal lain, tapi gue tidak mempelajari itu kepo aja gitu kan. K-pop yang kepo gitu. That's right. Nah kenapa gue nggak gabungin itu gitu kan. Unsur horor dalam artian dunia supranatural, sudut pandang lain, tapi di dalam dunia K-pop gitu kan. Karena sebenarnya karena basically gue yakin K-popers semua yang di sana pada kepo juga sama biasnya masing-masing gitu. Termasuk saya. Betul ya kan. Ya balik lagi ini kan konteksnya believe it or not gitu kan. Sebenarnya kayak just for fun aja lah gitu kan. Tapi kadang-kadang beberapa juga just for funnya memang karena masih awal gitu kan. Suka kelewatan ya kan. Jadi serius. Betul jadinya kayak K-popers ternyata serem banget ya. Padahal gue udah tahu tuh kalau K-popers serem banget gitu kan. Ternyata ya kena akhirnya jadi tahu. Oh kalau ada yang negatif-negatif sembunyiin aja gitu kan. Yang seru-serunya aja. Yang seru-serunya aja gitu. Karena dulu kan dunia supernatural gak jauh dari tarot, dari apa gitu kan. Gue ada segmen lah namanya kan. Di segmen itu Keigo sama K-Rot gitu kan. Keigo itu singkatan dari K-pop Indigo. K-Rot itu dari K-pop Tarot gitu kan. Karena banyak nih kayak Kak ini dong Kak dia kedepannya gimana, terus Kak karakternya sih gimana, apalagi yang shipper gitu kan, tuh sering banget masuk di DM gua gitu kan, di DM ya udahlah mana yang paling banyak requestan sama karakter gitu kan. Mungkin dulu di zaman 2018 yang lagi naik banget kan BTS.
BTS, Blackpink, EXO, ya kan masih ranah itulah. Tuh ya menjadi high requested banget sih, dan ya bermula dari situ sih, berawal dari ke USP-an itu, ya udah coba jalanin, ternyata oh kenceng Bagus juga ya. ya, bagus ya kan, view-nya bagus. Sampai ya zaman dulu sih gampang ya untuk nyentuh dari 2018 itu sebulan 100K gitu kan, kayak wow cepat ya gitu kan. Dari situ ya udah deh ya kan, gue pindah channel ya kan, pindah channel ke baru, bentuk lagi, tapi after that kayak bosan main K-pop di 2020 kalau nggak salah. Gue udah berhenti ngonten K-pop, lebih ke arah kayak lebih fokus ke horornya aja gitu sih. Sampai sekarang tapi tetap banyak DM sih, Kak hidupin Keigo lagi Kak, Iya Kak hidupin dong. Keigo lagi Kak. Apa yang membuat kenapa harus di stop? Gue harus cari indigonya dulu yang benar. Gitu loh, karena kan Gimana? sebenarnya Saya aja mungkin saya agak Sebenarnya kan mengarang-arang indah gitu mungkin. banyak ya orang indigo di luar sana. Indigo itu juga kadang-kadang jadi salah perspektif. Orang baru bisa ngeliat setan aja atau ngerasa dong udah dibilang indigo. Indigo itu kan kalau mau didetailin banyak banget gitu kan. Nah, di situ gue mengkategorikannya biar simple cuma dua doang, sensitif dan juga indigo. Indigo itu memang dia punya tugas, istilahnya kenapa dia begitu gitu loh. Jadi dia dari segi fisik, dari segi pembacaan dan lain-lain dia lebih akurat. Nah kalau sensitif biasanya dia yang lebih ke arah kayak keturunan atau ketempelan, terus dia bisa ngelihat, yang bisikin ya kodamnya or something lah gitulah. Jadi gue memilih itu tuh ya kan, tapi susah. Tapi kalau indigo itu dia bisa beneran kayak ngelihat wujud atau apa? Dia lebih ke arah mistis atau kayak mungkin kayak expecting atau nerawang masa depan gitu biasanya? Setiap indigo juga punya kemampuannya sendiri-sendiri sih. Biasanya ada spesialisnya gitu kan. Ada yang lebih ke arah mungkin pengobatan orang-orang, ada yang lebih ke arah penglihatan masa depan, ada yang lebih ke arah interdimensional, yang lebih ke arah kayak ya berantem lah sama jin lah dan lain-lain ya kan. Tapi ya kita carinya yang istilahnya ya mungkin dia dalam segi penerawangan gitu kan, baca karakter, atau kalau future agak riskan sih sebenarnya gitu. Lebih ke kan. tarot nggak sih kalau future? Tarot itu sebenarnya prediksi. Jadi nggak bisa 100% Nggak akurat juga benar ya? akurat. Bisa dibilang ke teman-teman gue yang memang tarot reader, yang benar-benar tarot reader dan juga indigo, tarot itu cuma 40% dan itu cuma media doang sebenarnya. Media yang dimana tuh kayak gue udah bayangan, tapi untuk menjelaskan detailnya ada di tarot gitu. Jadi lebih kayak misalkan Budi pergi ke pasar. Nah, dengan kartu tarot Budi ke pasar, oh naik angkot gitu loh. Lebih ke arah situ sih, lebih ke detailin aja. Kayak biar terus powernya nggak terlalu keserap banget lah, kan nguras energi kan kalau yang indigo gitu. Karena kalau drill indigo dia pakai energinya sendiri ketika lagi ya melakukan something itulah, ketimbang dia yang sensitif pasti dia ngambil powernya dari yang ngikutin dia atau apa, keturunan or something kayak gitu-gitu sih. I see. Jadi ya agak susah ya mencari partnernya gitu kan. Iya, Karena gue sempet iya. banyak banget gonta-ganti partner Kak di situ gitu oke, sih. oke. Walaupun memang naiknya awalnya itu tuh dari bacaan dari partner gue dulu tuh Bang Adam namanya gitu. Nggak Walaupun lanjut lagi sama sekarang Bang Adam? Bang Adam dia sudah tidak mau K-pop lagi. Dia oke. sudah, mungkin kan gue akhirnya buat channel sendiri kan, fokus ke horor kan. Di situ ya dia udah nyaman lah, gue dunia gue bukan K-pop gitu kan, malah gue racunin K-pop Kak. Dia nggak tahu sama sekali kan. Sampai akhirnya gue ajak ke konser, dia naksir banget sama Irene Red Velvet kan. Cakep banget gitu kan. Karena dia baca karakternya juga, Irene tuh aduh gue kalau jadi istri tuh, dia jadi istri gue gitu kan, dia tuh the best wife ever gitu loh. Ibuan, baik, sabar, dan dia bukan tipikal yang kayak mau sama suami kaya aja, nggak kayak gitu loh. Tipikalnya kayak gue bisa ngurus rumah, gue bisa apa gitu. Kalau aku jujur nge-ship sama Suho sama Irene loh, kayak suren banget loh. Di konten aku juga pernah EXO kan gitu kan. Terus dari semua member yang dibaca, si Bang Adam itu gue paling suka karakter Suho sih. Dia bilang gitu, kenapa? Karakter Suho Irene itu emang kalau jadi misalkan jadi beneran, tapi beneran itu the best banget sih, the best couple ever sih. Iya kan? Karena tuh kebapaan, family man banget sih Suho. Secara leadership dia bener-bener nggak yang cuma fake di kamera gitu kan. Dia bener-bener care sama member-membernya. Itu yang kelihatan, itu nggak bisa bohong sih si Suho itu kayak, wah nih Suho emang cocok banget jadi leader. Bukan karena dia yang paling tua or something, rada gitu kan ya. Tapi karena emang dari sifatnya juga, dia tuh leadership banget dan dia tuh kebapaan banget gitu loh. Jadi kalau Suho sama Irene mantap. Tapi yang kamu tahu, yang pernah kamu bahas tuh sebenarnya mereka beneran nggak sih? Atau kayak soalnya nggak semua dari fansnya Red Velvet ataupun EXO tuh kayak mendukung gitu loh. Aku lupa sih kayak, tapi kalau nggak salah kayaknya
nggak terlalu deh, kayak mereka tuh memang profesional aja, ketertarikan ada tapi ya udahlah gitu doang, nggak yang gimana-gimana banget gitu kan. Kayaknya nggak ada yang tahu nggak ada terlalu kisah romance yang PDKT atau apa. Kamu kan udah lama tapi kan nggak ke K-pop nih. Yap. Sekarang ini tuh lagi hits lagi, mereka tuh kayak ketemu momen yang bareng-bareng tuh berapa kali, itu lagi sering-sering nih kayak beberapa bulan belakangan ini loh. Iya sih, tapi who knows ya, itu kan pas dibacanya dulu banget gitu kan, nggak tahu kalau sekarang gitu kan. Berarti harus di update lagi gitu. Betul, karena kan ngeliatnya ke arah sana juga sih Kak. Ngomong-ngomong nih, kamu bikin kayak gini nih, ada mistis, ada Koreaan, itu kamu kena hujat juga dong. Saya sampai hiatus sosmed selama seminggu. Kenapa tuh? Karena ya sempet sih, jadi aduh, fandomnya fandom Kak Keira lagi. Iya saya tahu, tadi saya dia ceritanya saya agak emosi. Oh enggak gitu, aku langsung kayak keluar nih XOL-nya nih, tenang XOL saya belain. Gimana? Jadi kenapa jadi gue kamu sempet dia tubirin lah, gue nggak tahu bahasanya apa kalau dia anak Twitter ya, bukan anak Twitter gitu kan. Jadi konten gue diupload di Twitter, jebret. Gue mungkin salahnya di situ gue masih terlalu idealis Kak, gitu kan. Gue punya sebenarnya kenapa tujuan gue ngebuat konten ini juga, sebenarnya pengen ngasih pelajaran juga ke apa ya, ke K-popers anak remaja sebenarnya yang mungkin masih SMP, SMA gitu kan. Karena gue bermain di industri tersebut juga, SEO or apapun itu kan, kadang-kadang apa ya, aduh dek jangan sampai segitunya dek gitu loh. Kita boleh suka gitu kan, tapi jangan too much berlebihan gitu loh. Dalam artian memang konsep idol itu kan adalah kayak lu menuhankan dia gitu kan. Tapi itu kan cuma kalau kata konsep garis besarnya aja gitu kan by Google. Sebenarnya kan kita terinspirasi dari dia, lihat kerja kerasnya, suaranya. Tapi ya balik lagi jangan terlalu berlebihan, jangan too much sampai istilahnya kan banyak ya kejadian-kejadian kayak dulu. Gue nggak tahu kalau zaman sekarang ya nipu. Banyak loh kayak gitu loh demi buat nonton konser atau enggak ya nipu orang tuanya ya kan, mau beli merchandise or something gitu kan. Istilahnya ngehalalin segala cara demi biasnya gitu loh. Jadi poinnya kayak aku pengen ngebuat kayak idol itu juga manusia guys gitu kan. Ada sifatnya dia yang memang disetting untuk seperti karakternya kayak gitu. Apalagi ya kakak juga dunia entertain kan. Branding it's a must gitu kan. Dan ada juga yang memang ya karakter aslinya begitu gitu loh. Jadi tapi dari situ akhirnya kalau memang karakter aslinya yang agak negatif tidak saya tampilkan. Oke stop, jangan di situ, itu di-cut. Karena yang ada kena hujat. Betul, ya. Betul, ternyata ya balik lagi sih, ya itu kan ya bahaya lah buat kedua belah pihak dan ya udahlah nikmati saja gitu kan. Selama kalian masih di batasnya, yang penting itu. Karena nanti kalian akan tobat pada waktunya kok. Tapi aku ngelihat dari karakter K-popper sendiri sebenarnya tuh mereka nggak semuanya yang kayak tutup mata atau gimana ya. Cuman karena mereka benar-benar mensupport as an idol, terus juga mereka mensupport juga karya-karyanya, mensupport lagu-lagunya gitu, mensupport lebih ke karyanya sih. Jadi kayak once kayak ada yang negatif, berita negatif soal idolnya tuh ya lebih kayak mereka pengen menutupi, tapi bukan berarti buta akan itu. Karena mereka lebih fokus untuk kayak naikin karyanya. Karena kan apalagi Korea once ada bad rumor aja tuh benar-benar impact buat karir mereka gitu. Jadi aku rasa mungkin lebih ke situ kali ya, makanya mereka kayak ngebelain banget tuh karena itu. Menurut aku pribadi seperti itu soalnya. Jadi tapi kayak, but the point-nya karena Kak Keira udah berpikiran dewasa. Iya. Tapi banyak kan adik-adik kita yang masih SMP atau SMA, apapun yang terjadi biasaku sempurna. Iya sih. Masanya kita nggak bisa ngubah pikiran orang. Kalau yang kayak gitu agak sulit juga. Jadi balik lagi by kayak the time sih, by the time Kak. Aku yakin banyak teman-teman aku yang ya aku K-pop dari 2009, sekarang udah mereka nonton konser Suju aja udah sama anaknya gitu kan, kayak kocak gitu. Lu dulu masih single, sekarang udah bawa anak gitu kan. Mereka tetap, tapi mereka lebih wise lagi. Oh mau gue mau pacaran silahkan, mereka dewasa gitu kan. Mereka manusia biasa. Poinnya gitu kan, kayak siapa sih yang di sini yang nggak patah hati waktu kejadian Suju si Sungmin ya, Sungmin merit, ya kan Sungmin merit. Sampai fans-fansnya kayak ngeboikot si Sungmin segala macem. Gue sih sedih kayak Chen juga EXO. tapi Chen masih dimaafkan. Chen masih dimaafkan, Sungmin tidak gitu kan. Si Sungmin udah bener-bener keluar dari dari Suju gitu kan. Kayak sebenarnya sih pemicunya menurut gue si Sungmin itu sih. Dari Sungmin itu keras banget ya kan. Chen juga kalau gak salah juga keras juga. Tapi balik lagi kan gitu. Tapi ya dari pelajaran dari situ ya akhirnya udah mulai diterima. Gue paling seneng banget itu waktu si Bobby merit.
itu fans icon dewasa banget. Mereka support abis. Gue bilang ini baru K-popers gitu loh. Harus kayak gitulah, dalam artian kalian nikmati orangnya, karakternya, inspirasinya. Tapi ketika mereka manusia biasa gitu loh. Mereka memang butuh pasangan yang mereka emang dicintai banget sama kalian gitu kan. Tapi ingat, dia juga butuh someone special buat dicintai dan mencintai. Poinnya di situ sih. Di situ aku setuju. Setuju. Nah, berarti itu menurut kamu ya, dari kayak berita dating para idol ataupun kasus tentang datingnya para idol, menurut kamu itu bagian dari sisi gelap dunia hiburan Korea atau enggak sebenarnya? Ya sisi gelap sih enggak sih ya, di semua harusnya. bisnis, kalau di semua lini ya, pasti ada dark side-nya dong, ya enggak sih? Pasti ada dark side-nya nggak kita ketahuin. Nah tapi memang sisi dark side-nya itu tuh di dalam dunia entertainment Korea, gue suka ngulik kayak gitu sih. Yang dimana pas di channel gue yang horor juga kan fokus ke horor kan ya. Gue bertanya-tanya gitu. Karena teman-teman gue yang indigo ini kok agak sensitif di masalah nih logo ada something nih. Ini simbol nih di MV. Ini simbol something ya kan. Mereka bisa ngerasain energi gitu kan. Coba yuk mau kulik nggak gitu kan. Istilahnya satanisme atau satanik di dunia entertainment K-pop gitu. Sebenarnya di barat udah banyak dong. Siapa sih yang kita nggak tahu? Apalagi yang terakhir yang lagi booming si siapa tuh? Sam Smith. Ya kan, dengan lagu terbarunya yang judulnya apa tuh Kak? Aku lupa. Baby don't know that it's getting up. Gue juga lupa judulnya. Ada yang tahu kayak Kakak? Ini apa nih? Iya kan? Nah kayak gitu aja kan itu udah simbolik di menik, apalagi orang yang sensitif ngerasain banget gitu pas mereka lagi live performance kok ada energi nusuk yang gak enak ya. Dan itu terlihat di entertainment Korea juga gitu kan. Di entertainment Korea juga di situ gue kulik lah, dan di situ gue kan orangnya nggak gampang percaya kayak ya gue karena bukan indigo Kak. Gue cuma kayak host yang kepo dan gue pengen ngulik. Gue tanya dan gue udah melakukan kayak mereka ini perjalanan astral projection lah bahasanya gitu kan, ke salah satu gedung Big Four gitu kan. Gue gak mau nyebut, ntar gue dihujat lagi. Jadi off lagi di sosmed gitu kan. Nah dia itu memang menemukan dari 3 orang indigo yang gue minta tolong gitu kan, coba cek dan dijadiin konten. Jawabannya sama semua. Gedung salah satu itu tuh kayak ada selaput yang dimana tuh kayak ngelindungin banget, dan itu energinya ya energi, kalau gue sebutnya kubu kiri, kubu kanan tuh kubu Tuhan, kubu kiri kubu sana. Ya bukan SM bagus. Kayak gitulah. Soalnya gitu gak sih. ada selaput-selaput terus baru pindah lagi si SM nih kan. Nah tapi itu kan dulu konten aku yang dulu. Kalau sekarang gue nggak tahu gedung yang baru kan. Tapi itu kan di gedung. Kuangnya yang baru. Kuangnya yang baru ya, ya kan. Itu konten tahun 2000 berapa ya? 20an deh kayaknya. Baru lah. Kayaknya belum pindah deh. Nggak lama-lama banget. Ya which is ya. Oke, ada ya perjalanan ke sana lah gitu kan, ngelihat memang petinggi-petinggi mereka ya memang nggak semuanya tapi beberapa petinggi-petingginya itu ada yang ke arah sana kayak ya penyembahan lah. Kalau kayak di Indonesia tuh apa ya, pesugihan lah gitu. Tapi ya dengan konsep Korea, dukun Korea lah gitu. Tapi kan memang di Korea sendiri untuk kayak religion itu juga yang aku tahu kan memang mereka lebih banyak mengandung paham ateis kan ketimbang percaya sama satu keyakinan gitu. Jadi kayak mungkin untuk hal-hal seperti itu juga lebih gampang masuk mungkin ke mereka. Mungkin ya. Yang penting cuan mungkin. Mungkin ya. Ini mungkin loh guys ya kan. Ya. Karena balik lagi walaupun konten gue banyak dihujat kayak ya kan. Apa sih tahun segini masih percaya begini-beginian ya? Gak usah percaya hiburannya. Tapi kayak lu tau gak sih di industri yang lu suka itu ya kan, di negara yang lu suka ke sana, dukun itu tuh masih kenceng loh di sana loh. Perdukunan masih kenceng Kak di sana gitu loh. Pasti sih. Ya banyak drama Korea yang masih ini kan. Kan banyak juga tuh di drama yang kayak yang bisa yang pakai apa lah ikat-ikat kepala yang ya dengan caranya dia, ya kan kalau dia nari-nari ya kalau di Korea kan. Kalau ya sebenarnya kayak gitu masih lumrah lah di Korea, masih percaya dengan hal seperti itu, apalagi banyak agama palsu di Korea kan. Kemarin lagi naik banget tuh di Netflix. Viral, ya? That's right, kayak gitu-gitu ya. Mereka masih karena memang basicnya banyak yang ateis. Tekanan sosialnya tinggi, ya mereka ke hal yang lain gitu, yang lebih kayak instan or something, ya mungkin itu yang terjadi gitu. Sampai gua ngekontenin itu tentang kasus bunuh dirinya Sulli. Itu kasihan gitu kan, karena yang gue lihat di situ sama teman-teman gue semua, kan kalau satu orang kayak ya mungkin ya
kita masa sih gitu kan. Iya. Tapi ternyata semuanya ngeliat hal yang sama. Intinya yang gue mau ceritain adalah Sully itu meninggal kayak dia itu dibunuh secara tidak langsung gitu Karakternya mungkin. Yap. Pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter jadi Oleh? dia ada deh. Nggak, maksudnya kan maksudnya orang yang dia kenal atau emang kayak karena netizen ngebully dia, kan kalau yang kita tahu kan karena netizen yang Yap. yang mungkin Tapi dia bisa jadi netizennya itu ada yang dibayar juga loh. Really? Emang kata Suka kalian bikin-bikin di Korea tidak ada buzzer. Di Korea tidak ada buzzer gitu. Buzzer. Ya gak sih? Kan bisa jadi dikendalikan itu loh, maksudnya kayak dia itu dibunuh secara tidak langsung atau tidak disentuh gitu loh. Dan ya emang kelihatan sih kayak Sully itu tuh polos sebenarnya. Dia polos, orangnya baik. Iya, mana cantik gitu kan. deh. Cantik banget gitu kan. Tapi itu dia sengaja kayak ya disetting segala macem biar dia mungkin gimana drop. Ya kan? Ya. Oke. Gua gak mau terusin. Ini Saya sedikit aku bacain ya. Ini Sully ini kan dia ini member dari FX ya. Almarhumah ini penyanyi iya, terus juga aktris iya, cantik pula, super benar-benar natural banget, cantiknya kan cantik Korea gitu. Terus meninggalnya ini di tahun berapa nih? 2017 ya kalau nggak salah. 2017-an nggak sih? 2017-an. Ditemukan tewas di kediamannya di kawasan Songnam, Provinsi Gyeonggi, Seoul, Korea Selatan. Masih 25 tahun pula pada saat itu meninggalnya. Masih muda banget. Masih muda banget. Dan memang kasus bunuh diri di Korea itu bukan hal yang tabu lagi, kayak emang banyak sekali sih. Termasuk saya punya temen juga seperti itu gitu. Mereka jadi mindsetnya beda gak sih Kak? Kayak teman-teman aku yang di kuliah ataupun kerja di Korea, ya mereka punya. Tapi orang Korea bukan? Bukan, orang Indo. Punya permasalahan di sana antara ekonomi ataupun apa gitu kan. Teman-teman Koreanya memberikan mindset yang luar biasa. Kayak memberikan saran yang luar biasa. Bagus apa enggak tuh? Dengarkan nih, jadi gini. Tapi ini bukan satu orang doang ya, hampir 2 orang dibilang gini. Yaudah, bukannya kalau kita kan kalau kakak lagi galau gitu, semangat gitu kan. Kalau enggak yuk sholat atau enggak apa kek gitu kan, yuk ke gereja atau apa dekatin diri, mungkin lu berdoa kek atau kayak gimana gitu. Gue tahu nih kayaknya. Kalau mereka tidak, sabar ya, mungkin kehidupan lu sekarang nggak baik gitu kan, nggak bagus. Coba aja kehidupan yang kehidupan yang selanjutnya aja lagi. Disuruh bunuh diri. Gimana kalau yuk ke Han River yuk ditemenin gitu. Curiga disuruh terjun. Itu dia, karena kayak lu reset kehidupan lu lagi deh gitu kan. Wah, kebanyakan nonton anime nih orang-orang. Dikira juga bisa ya? ngereset gitu kan. Tapi emang lebih karena pressure-nya juga sih, mulai dari pekerjaan, terus juga aku kan stay di sana sempat 6 bulanan kan untuk studi bahasanya, dan memang melihat lingkungan di sana kayaknya kalau tiba-tiba saya tidur siang bobo cantik gitu, kayaknya aduh ada yang beda nih, saya beda sendiri dari yang lain, karena yang lain tuh benar-benar sibuk gitu ya, aktif banget. Jadi mungkin karena aku nggak kerja di sana, jadi aku kurang tahu juga ya lingkungan pekerjaannya seperti apa. Cuman I think pressure dari sosial dan juga dari pekerjaan itu sangat mempengaruhi sih. Betul, kayak lu nggak sukses lu bukan manusia. Ya itu, makanya itulah yang bikin akhirnya mungkin mereka tertekan juga dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Manusiawi sebenarnya, manusiawi. Apalagi kan balik lagi, mereka mayoritas ateis di sana kan. Jadi rasa ketuhanannya tuh mungkin ya kurang tinggi gitu kan. Kalau di Indonesia kan kayaknya bunuh diri nggak jauh-jauh dari ya ekonomi sama putus cinta kan gitu sih. Tapi ya balik lagi sih, ya kalau bisa sih ya yuk dekatan diri ke Tuhan yuk. Gitu kan ya. Itu kan lebih bagus ya. Betul banget. Tapi jangan agama palsu. Iya, hati-hati. Nah, ngomong-ngomong nih soal percintaan, aku tadi kan nanyain soal yang sisi gelap Korea. Nah, kalau soal percintaan menurut kamu sisi gelap atau tidak? Sisi manusiawi kalau aku manusiawi lihat. Kan? Iya, sisi manusiawi. Tapi kita tahu sendiri kalau di Korea ini, apalagi artis, itu yang namanya kalau ada gosip tentang si A dan si B udah kelar aja. Amin. Gitu kan. Apalagi yang terbaru yang lagi hangat-hangatnya Blackpink in your area. Iya, tapi cocok gak menurut kakak, aku tanya? Cocok sih. Karena kayaknya karakter-karakter yang disukain sama Jennie itu yang kayak seksi kayak gitu. Jadi kayak aku bilang kayak Adi
gimana ya, biasa ya tuh Vi di mana di BTS gitu. Setelah Jennie, setelah sama Kai sama siapa aku lupa deh Kak. Emang pernah ada? Pernah selain Kai. Aku nggak tahu loh. Dulu pernah aku buat kontennya dari Kai, terus akhirnya aku konten ke G-Dragon. GD, ya kan. Basicnya si Jennie itu sebenarnya suka yang bad boy. Stylenya vibe-nya bad boy gitu loh. Sebenarnya, makanya aku kaget. Taehyung, kayaknya bukan tipe dia deh. Masa sih? Bukannya dia kayak dia kan seksi bad boy. Seksi tapi nggak bad boy gitu loh. Dia kayak anak, menurut gue kayak dulu anak ganteng aja udah gitu loh, kayak masa sih? Tahu diri lu tuh ganteng gitu. Kayak itu Taehyung gitu kan. Bad boy itu kalau kayak kan seksinya seksi bad boy gitu loh. Iya. Kalau GD gak usah ditanya lagi. Sangat bad boy gitu kan. Dengan swag-nya dia kayak cocok gitu sama Jennie sama Taehyung. Ya mungkin cobain vibe lain deh kali, mungkin Jennie, who knows, karena di situ ya gue udah nggak konten ini lagi, walaupun DM banyak banget yang ya masuk lah gitu kan. Tapi dari yang paling aduh gue nginget lagi nih konten-konten gue nih yang ada rumor dan emang beneran dan mereka cocok kok gitu. Siapa ya? Gue lupa deh. Mungkin kayak Ramos. Cocok. Bagus. Cocok sekali. Tapi menurut kamu bener nggak itu V sama Jennie tuh kan mereka agak kayaknya dari manajemennya kayaknya agak membantah, atau aku kurang ngikutin sih. Cuman menurut kamu benar atau salah, atau itu cuman kayak trik manajemen, atau mungkin orang yang dimirip-miripin atau gimana? Kayaknya sih kalau dari pemberitaannya aku ngeliat kan itu video kan, bukan foto kan. Sepertinya benar sih. Ember. Tapi gue gak tahu ya, karena gue belum kontenin dan gue bukan indigo kan. Tapi dari logika aja kita berpikir gitu kan. Blackpink, Jennie dan juga Taehyung udah menjadi salah satu idol yang lu mau ngapain aja yaudah gue tutup mata. Entertainmentnya gak sih? Lu udah kuat, bukan salah satu rookie lagi yang lu kalau ngapain yang aneh-aneh lu gomelin. Ya kan manajemen kayak udah katakan aduh ayo dong jangan kelihatan pacaran kayak gitu loh. Dan ya udahlah mereka sama-sama kayak the topnya K-pop artis. Ya udahlah guys, support aja gitu. Masih cinta moncat mungkin nggak apa-apa gitu kan. Who knows, mereka manusia balik lagi gitu kan. Cocok apa enggaknya? Yang penting kan mereka tetap berkarya. Poinnya di situ. Ya gak sih? Mungkin ada beberapa BIM juga, kamu tau BIM kan? BIM itu apa? Bias is mine. Oh, bias is mine. Jadi yang penganut BIM mungkin kayak tidak bisa pokoknya Jennie harus menikah dengan saya, Taehyung harus menikah sama saya, kayaknya gitu. Ada juga yang oknum-oknum Jennie seperti KW itu. aja tuh, kan ada kan? Yang mana ada ya? Ada, yang di TikTok tuh nggak tahu tuh mirip banget sama Jennie kalau lagi senyum. Kayaknya dia masih single, bisa itu dikejar ya. Jennie lokal gitu kan banyak. Iya. Kamu ngikutin ini nggak sih kayak K-pop, berita-berita K-pop yang kayak info-info dari Saseng di TikTok atau di sosial media tuh ada? Lebih ke teman-teman aku. Teman-teman aku ada beberapa yang memang dia Saseng gitu kan, jadi ada cerita-cerita. Ngeri sekali. Mereka tidak mau disebut namanya karena ya tapi agak oke sih, karena setiap gua ngonten nanya dulu lagi. Enggak, diokein semua sama dia. Diokein. Anjir, lu kok tahu sih gitu loh. Jadi kayak aku kadang-kadang ngonten gitu kan. Tiba-tiba ya kayak si mereka teman gue Sasek ini dia ngasih foto. Yang Taehyung juga banyak sih gitu kan. Taehyung tuh paling banyak pacarnya sebenarnya guys. Jadi sebelum Jennie ini ada nih. Banyak. Dia tuh berbagai macam. Gimana ya? Mohon maaf. Itu dikonfirmasi sama teman-teman gue yang Saseng gitu loh. Termasuk waktu zaman Jungkook lagi patah hati gitu kan. Tapi aku dapat info dari ini bukan Saseng ngasih tahu aku, enggak ya guys, enggak. Ini dari TikTok juga, dari info-info per K-popan itu disinyalir apa tuh? Ini jangan di-judge ya, ini mah aku baca juga soalnya. Jungkook BTS itu katanya sekarang sama Rose loh. Rose Blackpink. Tapi aku kayak kok aku setuju ya, aku kayak wow kok cocok gitu. Blackpink pernah gue baca karakternya kan sama temen gue Indigo. Rose itu yang paling oke loh dari segi karakter loh. Sama kayak Red Velvet tuh Irene-nya gitu, the best karakter gitu kan. Dia kelihatan smart sih, aku ngeliatnya dia smart sih. Rose tuh jadi istri juga baik, jadi pacar juga baik, nggak clingy yang gimana, mandiri gitu loh. The best mom kalau jadi itu gitu kan. Oke sih. Jungkook kalau sama Rose misalkan kalau di karakter kayaknya oke aja, karena Jungkook kan karakternya tuh dia sebenarnya lemah lembut ya gitu kan, hatinya ya penyayang. Hello Kitty. Enggak yang playboy gitu kan. Dia tuh kalau udah looknya doang berarti ya. Looknya doang. Tapi kalau udah baper bucin ya udahlah gitu kan gitu. Kemarin tuh kan ada di Coachella tuh
pada nyangkain tuh Rose tuh sama Chanwoo karena Chanwoo juga datang. Iya. Tapi ada yang menginfokan nih sama Jungkook juga gitu. Sebenarnya tuh dia karena Chanwoo sama Jungkook itu satu circle, dia sama-sama 97 line kan. Jadinya ya mungkin bareng yuk temenin gue mau nemuin cewek gue mau nonton mungkin ya. Iya. Bahasanya Jungkook, tapi orang nyangkainnya wah Chanwoo sama ini gitu sama Rose, tapi I think sih kayaknya nggak tahu ya guys, gimana? Put a comment down below if you have another opinion anyway. Karena aku senangnya nih ya, sekarang ini sebenarnya nggak seserem dulu loh per K-popan tentang perdatingan. Kalau dulu tuh kayak yang bener-bener aku dulu tuh parah. Yang tahun-tahun kamu tuh asik tahun-tahun waktu saya masih TK itu itu percaya. Itu tuh bener-bener yang sampai katanya, aku nggak tahu kamu pernah dengar atau enggak, ada girl group yang sampai kayak dia digosipin sama salah satu, maaf aku belum ngikutin jadi aku nggak tahu nama boy groupnya sama girl groupnya. Mereka itu digosipin dating tapi ternyata sebenarnya nggak benar, cuman baru dari gosip aja tuh sampai si grupnya itu sampai si membernya itu dilemparin telur, sampai bener-bener yang dikasih kucing mati, yang bener-bener diteror parah banget sampai mereka bubar karena itu. Wow. Pernah dengar nggak? Kamu harus cari tahu. Tapi itu boyband, masih boyband indie kan jatuhnya? Enggak, tahun-tahun zaman kayaknya Gen 1 deh kayaknya, apa Gen 1 bagian iya yang zaman dulu banget. Zamannya HOT dong. Pokoknya zaman baheula lah kalau itu, yang bener-bener zaman dulu banget. Jadi bener-bener yang memang separah itu. I see. Gitu. Sekarang udah banyak yang mulai terungkap loh. Tadi kayak ada siapa? Nah ini nih, stop. Ada Lee Do Hyun sama Im Jion yang main The Glory. Karena mereka sepertinya sudah confirm pacaran gitu kan. Terus juga siapa lagi ya? Ya yang udah nikah, yang akhirnya punya anak ya Hyun Bin ya. Dan masih banyak lagi itu mulai terbuka lah, maupun mereka aktor, cuman sama aja sih. Aktor-aktris apalagi Song Joong Ki sama Song Joong Ki sekarang baru sama bule kan. Sama bule gitu kan, terungkap semuanya dan kayak cuek aja. Mulai kayaknya dunia per K-popan Korea mulai menerima sepertinya. Sudah mulai terbiasa kayak Hollywood gak sih saking besarnya harusnya K-pop. Ya guys. Kalau dulu kan K-pop kayak segmented banget gak sih? Parah. Jadi kayak gue suka K-pop karena ya mereka memang sempurna di bentuknya. Gitu kayaknya kan. buat gue aja gitu. Kalau Hollywood kan ya gue punya pacar punya apa ya cuek aja gitu kan. Kayak walaupun ada patah hatinya kayak Justin Bieber zaman dulu gitu kan, atau apa fansnya pasti sedih-sedih lah. Tapi udah mulai agak dewasa sih, grown up sih gue lihat, apalagi semenjak kayak gue lihat Bobby menikah gitu kan. Wow, gue suka banget di situ sama Iconic ya, ya kan. Wah keren. Dalam artian kayak mereka support banget si biasnya gitu kan. Ya udah lu nikah gitu kan, lu manusia kok gitu loh. Kayak gitu sih, bagus sih. Itu bagus. Tuh, sekarang itu udah mulai positif sih. Chan udah punya anak 2 gitu, kayak akhirnya ya udah menerima ya. Masih ada di industri, itu keren loh. Iya gak sih? Iya benar banget. Walaupun Sungmin sekarang balik lagi ke industri jadi trot ya kan, dia trot singer kan sekarang. Tapi ya udah mereka dengan jalurnya masing-masing gitu. Apalagi kalau gue lihat Taeyang kemarin kan baru debut lagi kan sama Jimin dan lain-lain. Dia bikin lagu yang bikin baru lagi ya kan, khusus buat si istrinya gitu kan, kayak gini romantis dong banget guys. Gini dong udah ya K-pop kan? Gitu loh. Jadi seneng gitu loh, maksudnya kayak kasihan banget, mereka tuh tertekan banget udah dengan pressure pekerjaannya, ditambah ya bukannya percintaan itu hiburan gak sih di kehidupan yang fana ini? Betul sekali. Ya kan buat kita yang oasis lah. Oasis di dalam ya tekanannya banyak guys, seriusan. Lu jadi K-pop idol itu awal-awal ya terutama ya. Si idol itu kan banyak yang gak dapet duit kan, istilahnya sampai berapa tahun balik modal baru sampai dia balik modal, iya betul. Aku bayangin aja tiap hari harus latihan, kalau nggak ada jadwal latihan, ada jadwal terus sampai kayak zaman gue pertama kali suka K-pop tuh kenapa TVXQ pecah ya kan, OT5 jadi OT2 ya kan. Itu juga, 2 ya sekarang? Berdua, cuma siapa sih Changmin ya kan sama leadernya tuh. Nah Yunho. Nah abis dari situ kan ya mereka aja kayak TVXQ aja cuma tidur sehari cuma 1 jam, setengah jam gitu loh. Diperes abis-abisan gitu kan. Terus tiba-tiba ya wajar dong mereka pengen kayak ada oasis di dalam pekerjaan beratnya. Karena kan chat-chatan sama orang atau gebetan itu atau apa kan kayak iya, ada keluar hormon-hormon apa tuh yang kebahagiaan lah intinya. Endofinnya tuh meningkat gitu kan. Sama kayak gitulah gitu kan. Jadi yuk K-popers dewasa. Iya makanya. Tapi itu
bukan karena diatur sama agency juga nggak sih mereka? Ya benar, karena kan basically ya konsep idol itu kan lo harus tampil sempurna gitu kan, dan biar lo bisa dijual juga. Ya ini kita ngomongin bisnis ya, pola mindset kalian tuh harus mikir kayak pola mindset dari belakang layarnya juga, bukan idolnya yang kejam, yang jahat sebenarnya. Malah bisa jadi entertainmentnya yang kejam. Karena UUD dong, ujung-ujungnya duit. Kenapa idol gue harus dibentuk seperti ini gitu kan? Kenapa nggak boleh pacaran dan lain-lain? Itu paksaan dari idolnya juga, dari entertainmentnya juga gitu. Kalian harus ngeliat posisi kayak gitu. Jadi seranglah jangan idolnya, seranglah entertainment. Karena tapi nggak juga, jangan serang-serangan. Damai. Ya kan? Karena memang itu kayak katanya sih ya memang mengurangi kepopularitasan mereka juga, dan pekerjaannya juga berkurang kalau misalnya ketahuan dating. Karena fun fact-nya, aku nggak tahu ini fun atau enggak, sepertinya tidak fun ya. Cuman kayak banyak juga teman-teman aku yang karena misalnya biasnya udah punya pasangan, males gue gitu. Jadi kayaknya berpindah, kayak gitu. Jadi kan memang terbukti ya ternyata kalau misalnya dia punya pasangan jadi mengurangi kepopularitasan dan juga job-jobnya pastinya. Betul. Gitu. Resiko. Kalau kayak gitu resiko sih Kak, karena kan balik lagi dia udah tahu resiko sebenarnya idol, siapapun idolnya ya, dia melangkah ke jalur industri ini, mereka udah tahu soalnya resikonya. Gue jadi idol udah harus siap seperti ini gitu kan, karena dari pihak entertainmentnya pun pasti udah ada MOU-nya sudah tertulis tidak boleh pacaran sampai berapa tahun ya 5 tahun nih kalau ya kan. Intinya lu rookie udahlah lu kerja dulu. Tapi itu benar sih, sebenarnya itu benar. Karena dalam artian lu masih awal, ya udah lu fokus karir dulu aja. Karena mempengaruhi juga di saat nanti kalau berantem sama pacarnya itu takutnya jadi nggak mood juga. Jangankan Korea, aku juga dulu gitu awal-awal aku berkarya, aku gabung manajemen tuh kayak jangan pacaran dulu ya, semua kayak gitu. Semua manajemen gak sih Kak? Iya betul, semua entertain. Kecuali kamu juga entertainer kan? Yes, that's right itu kan. Nah, tapi pernah denger ya sih, ini baru-baru ini ya, kalau nggak salah baru-baru ini ada berita, ini gue lupa siapa, tapi gue baru ngeliat di Instagram aja nge-scroll, salah satu idol, ya kan pas lagi manggung itu dia ketemu pacarnya dulu, kissing pacarnya dulu, tapi ketahuan. Demi apa? Aku nggak tahu. Baru-baru ini gue lupa namanya siapa. Wih berani sekali. Oh iya? Iya. Siapa ya? Gue lupa. Ada yang tahu nggak? Komen dong di bawah kalau ada yang tahu. Ada yang kayak gitu juga tuh. Oh iya? Baru dengar. Kayak wow udah mulai berani ya industri ya gitu. Padahal aku scroll ini mulu, sosmed mulu, tapi nggak nemu berita. Baru deh kayak baru. Oh iya. Kayaknya bukan yang top 5 gitu deh. Tapi istilahnya ya lu lagi manggung ya udahlah pacarnya nanti aja lah after manggung. Tapi lah. Tapi kan biar semangat Bu, iya gimana? Sih. Tapi kan kalau lu anak band oke lah rock and roll gitu kan. Atau enggak anak hip hop, K-hip hop. Ya itu kan kayak beda dengan industri popnya, K-popnya. Tapi diizinin datang loh. Berarti manajemennya tahu. Enggak tahu emang manajemennya. Enggak tahu juga. Kok boleh loh? Biasanya kan ya gue enggak ngerti itu salah di mana jadinya sih. Ya, kayaknya berarti boleh. Setahu gue malah manajemen yang kena. Dianya juga kena sih iniannya. Tapi ya manajemennya pun juga pasti ya lu manajemen yang bener dong gitu kan. Dia lagi manggung loh. Gitu kan. Ya baru-baru inilah seminggu 2 minggu ini kayaknya gue lihat sih Kak. Oh baru-baru. Kayak udah wow keren juga nih industri sekarang gitu kan. Tapi sebenarnya mereka ini juga kadang nggak semua manajemen itu kayak bener-bener yang kayak nggak boleh dating, nggak boleh tuh. Karena aku pernah stay di sana dan lumayan bergelut sama entertainer di sana. Sebenarnya normal-normal aja sih. Makanya orang mungkin itu kayak lebih ke international netizen kali ya, yang kayak nggak terlalu tahu tentang dunia perkoreaan yang sesungguhnya. Karena kalau K-net sendiri mah udah tahu, dia dating ini udah tahu dia sebenarnya. Cuman dia nggak yang nggak sampai ke netizen Indonesia gitu atau di netizen di luar Korea. Tapi mereka sendiri aku nggak tahu nih ya. Ada yang bilang mereka emang bener-bener yang sefanatik itu sama idolnya, tapi ada yang bilang juga sebenarnya mereka sangat respect banget nih kalau misalnya idolnya tiba-tiba dating sama siapa atau di jalan ketahuan dating sama siapa tuh justru mereka sangat memprotek dan mereka udah kayak tahu gitu loh kayak oh dia dating siapa ya udah gitu. Itu the real fans. Nah itu jadi aku nggak tahu nih agak-agak ngambang ya jawaban gue ya. Antara soalnya ada isu A dan B gitu loh tentang si K-Nuts ini loh, kan, ada positif dan negatifnya. Kan fandom gue once kayak ya kan Twice gitu. Gue bias gue sana gitu kan. Sana cakep sih. Iya. Nah, tapi gue yakin member Twice juga udah pacaran apalagi zaman-zamannya Jihyo sama si ini kan, si siapa tuh? Kang Daniel 101 ya kan. Itu tuh gue buat juga konten itu kenceng banget juga tuh. Ya udahlah emang pacaran lah gitu loh. Tapi emang confirm kan mereka pacaran? Confirm dan gue ngebuat itu sebelum mereka confirm.
Itu yang ngebuat kayak konten gue sempet naik kalau nggak salah di situ. Langsung bener ternyata gitu kan. Terus termasuk kalau nggak salah yang kan gue udah lama nggak konten lagi, tiba-tiba naik lagi konten gue. Itu gara-gara member siapa sih yang keluar tuh, Bang Yedam ya? Itu Treasure ya? Bang Yedam tuh Treasure kan? Treasure 2 membernya keluar ya kan? Itu gue baca pas Treasure-nya lagi debut ya kan? Yang partner tarot gue itu bilang ini ada nanti 1 atau 2 member yang keluar karena alasan kesakitan, alasan kesehatan gitu loh. Tiba-tiba berapa tahun kemudian kan muncul lagi komennya banyak, kak bener semoga mereka sehat-sehat ya atau apa ya gini. Ya kayak gitulah ya kan, namanya juga kalau tarot kan prediksi doang gitu kan, tiba-tiba ada yang jadi ada yang enggak atau apa ya, who knows lah gitu. Tapi ya serunya di situ sih, kayak bener juga ya, bener juga ya gitu. Tapi Bow ini bisa baca pikiran aku juga loh. Kenapa? Aku tuh tadi mau nanya itu justru. Aku tuh mau nanya soal kayak, kan kamu nih selain ngebahas tentang per-K-popan, timmu ini juga membahas tentang pertarotan, perindigoan lah ya. Nah kan banyak kamu tadi bilang yang soal shipper nih ya kan. Nah itu shipper biasanya by request, orang minta kayak, kak bacain nama ini, atau kamu udah tahu nih kayak gue mau inihin si shipper A sama B soalnya dia bener nih atau enggak atau gimana tuh? Gue pengen tahu nih, kepo nih. Shipper banyak banget sih. Banyak banget. Itu malah jadi komoditas gitu. Apa gue buat segmen baru ya buat shipper ya gitu kan? Siapa? Apa sempat kepikiran kayak gitu? Iya gitu kan. Tapi yang gue paling nggak suka sih lebih ke arah shipper yang ya kayak dulu tuh banyak ya, tapi nggak bener. Yang sesama member lah gitu kan. Ah iya, ya, itu kayak annoying. Tapi ujung-ujungnya gue baca juga mereka emang deket tapi as a friend gitu loh, udah kayak brother, bromance gitu loh. Iya. Kayak dulu siapa yang gue baca ya kalau EXO ya? Baekhyun nama Chanyeol gak sih? Atau Baekhyun nama shippernya apa? Chanbek ya? Chanbek ya kan. Kayak gitu-gitu juga banyak yang ke arah sana gitu kan. Kayak udah mereka bromance aja. Emang gimana sih lu satu grup tapi lu yang paling cocok gitu kan. Kayak gitu-gitu sih. Iya, tapi malah diarahin ke arah yang lain-lain. Ya, itu kayak powers yang tidak benar. Itu lebih parah gitu kan. Mendingan ya udahlah shipper yang lawan jenis lah gitu kan. Terus kalau banyak yang, tapi kalau yang pernah gue ini ya, maksudnya BTS ya. BTS tuh kayak 7 member tuh real sahabatan banget sih. Itu kayak ngerasa, itu nggak fake sih. Mereka kayak bener-bener dari bawah atau apa. Kayak rasa persahabatan mereka tuh bener-bener saling ngisi gitu kan. Dengan diliderin si RM, ya kan. Wah ini bener-bener real sih, nggak nge-fake gitu kan. Kalau yang lain-lainnya kan kadang-kadang, wah kubu ini sama kubu ini adalah ya kan lebih dekat sama yang ini gitu kan. Blackpink juga tuh mereka berempat karakternya beda-beda tapi kayak persahabatan mereka tuh kayak sebenarnya tuh udah erat banget gitu kan. Kayak gitu-gitu sih. Itu yang buat malah tonjolin sih sebenarnya sih. Dan malah bikin mereka makin sukses justru kan. Betul. Karena mereka benar-benar kompak gitu. Karena kan banyak ya gosip di luar, bukan gosip ya, dark side-nya juga kan dalam dunia K-pop. Mereka kelihatan kayak kompak di depan layar tapi aslinya mereka saling ngebully gitu kan. Atau ada yang kayak gitu juga kan. Tapi ya beberapa anehnya di ya idol-idol yang top gitu kan ya. Segmennya tier top gitu kan. Itu mereka rata-rata kompak-kompak loh. Kayak mungkin mereka diolahnya dari kecil kali ya. Ya kan, dari olahnya dari kecil jadinya kayak mereka tuh persahabatan itu lebih kenceng, malah yang agak kurang itu yang cabutan-cabutan. Kayak dia udah sukses di mana ditarik ke sini sama mana tuh, tapi gua nggak ungkap gitu kan. Gua nggak ungkap tapi kayak ya mereka mah ini kubu-kubuan nih, ketahuan nih gitu kan. Kayak gitu-gitulah. Ya welcome to industri lah ya, begitulah ya. Industri per-K-popan lah ya. Nah ini aku mau kepo dong sama satu pertanyaan. Aku punya satu pertanyaan yang bikin aku kepo. Jangan baca dulu situ. Oh iya, ini iya. pertanyaannya. Iya benar. Kan gue buat bocoran. Nah, jangan. Ini enggak. Ini ada di pikiran aku. Masih soal persiperan. Persiperan itu dari yang pernah kamu baca nih ya, yang sebenarnya itu nyata, siapa sama siapa? Aduh siapa ya? Rata-rata yang skandal-skandal sih. Oh iya. Itu kan gosip doang, skandal-skandal. But yes. Siapa tuh? Siapa gue gak mau nyebut tuh, bias gue juga lagi. Sana. Bukan, ada. Gue solois. Gue awalnya tuh, gue tuh dari dulu nge-fandom tuh pasti cowok gitu kan, TVXQ gitu kan, ataupun yang suaranya bagus tuh kayak 2AM, 2PM gitu kan. Nah, gue baru nge-bias sama girl band ya kan, tuh baru Twice gitu. Nah, tapi ya dulu solo-solo. Nah, ada tuh skandal-skandal solo-solo artis yang gue suka gitu kan. Oh, benar gitu kan. Oh, benar. Nah, tahu benarnya dari mana? Kebaca memorinya. Kalau kata teman gue Indigo ada gitu kan.
Kayak ya di media kan kelihatannya kayak gimana, tapi kalau di pedal stop. Jangan diungkit. Tapi tuh kayaknya jadi lama deh. Iya, lama banget. Jangan yang sekarang dong, kan pasti mungkin K-popers pada pengen tahu apa yang ya? sekarang yang Yang kamu. sekarang apa sih? Kayak gue lupa Kak, gue udah lama gak konten loh. di EXO deh, di EXO. Di EXO siapa sih yang tersirat? Kai kan? Kai itu beneran. Kai, Kai sama Jennie mah iya. Iya beneran. Udah Jangan dikonfirm juga sih. Jangan yang dikonfirm siapa ya? Jennie sama Kai itu sebenarnya nggak didukung juga loh. Pada belum banyak yang tahu kan? Sama manajemen? Enggak, sama keluarga. Oh iya? Yap. Keluarganya siapa yang? Aku lupa di konten. Mungkin nanti cek lagi. Kayaknya keluarga Kai deh. Apa keluarganya Jennie deh nggak setuju sama? Mungkin. Jadi kayak mungkin si keluarganya Jennie kayak ngeprotek gitu loh. Gak berani ngomong. Kayak jangan pacaran dulu gitu loh, karena konsepnya masih baru kali mungkin gitu. Gitu kan. Jadi agak kurang setuju di situ, makanya sebenarnya mereka masih saling sayang. Gitu loh, tapi ya udah deh gitu kan. Ini aja nih Baekhyun sama Taeyeon itu kan putusnya we know ya dulu karena banyak yang kayak ya masih masuknya ke generasi yang agak-agak gen 3 2 gitu kan masih agak-agak gimana ya, gitu ya kan. 2,5 kan. Iya itu. 2,5 sih, EXO 2,5 kan. EXO 2,5. SNSD kan 2. Yang pertama kan HOT zaman-zaman yang dulu-dulu lah. Ya kan. Nah, itu kayaknya sempet sih, tapi kayaknya juga udah bye deh. Rata-rata mereka tuh kayak ya udahlah, cuma sesaat doang sih. Tapi kayak lumayan lama kan mereka pacaran ya. Betul. Malah yang deep banget itu setahu gue dulu Momo sama siapa sih? Momo sama member Suju, Haechel ya? Iya, Haechel ya kan. Kan gosipnya Haechel malah belok kan. Sebenarnya tidak guys. Haechel tuh paling cowok banget. Dia kesana kemari bermain dengan cewek, sebenarnya juga mencari gitu kan. Dia sangat-sangat normal gitu kan si Haechel gitu kan. Dan sama Momo tuh karakter yang cocok sebenarnya. Walaupun ya sekarang udah putus kan gitu kan. Tapi ya mungkin mereka masih berhubungan baik sampai sekarang gitu kan. Yang nggak terkonfirm ya apa ya, mungkin kayak Jihyo sama Kang Daniel dulu gitu kan. Itu sebenarnya blunder besar Kang Daniel sih. Kalau Kang Daniel tidak seperti itu kan, tiba-tiba dia lagi naik daun masalahnya. Dan dia jadi the face of the top ya kan dulu kan Kang Daniel. Sekarang ya sayang banget menurut gue. Soalnya udah lu hold dulu. Jihyo emang mantap, tapi hold dulu. Apa nih? Gue langsung kayak karakternya dari juga mukanya juga cantik gitu kan. Iya, emang pinter ya siapa sih ya, Kang Daniel? Iya, tapi kayak tahan bro gitu. Tahan dong bro gitu kan. Itu sayang banget sih. Itu blunder sih, sayang banget. Aku kepo dong nih. Aku berusaha memberanikan diri nih. Aku bertanya. Kalau shippernya Sehun Lisa tuh pernah baca nggak? Pernah. Terus apa itu? Ya nggak ada apa-apa. Lisa adalah karakter yang tidak mau pacaran sebenarnya. Dia tuh paling di otaknya dia karir. Tuh guys, jadi udahlah stop. Dan ya. dulu gue buat kocaknya gini kan. Gue buat baca karakter Lisa gitu kan. Si Lisa tuh nggak bisa masak lah apa segala macam dan lain-lain gitulah ya. Dia emang karir, tapi dia otaknya lu mau nyari inspirasi tuh Lisa banget. Lisa tuh pekerja keras gini-gini kan. Dan kedepannya dia kalau jadi dia agak trauma kayaknya untuk kayak mau berkeluarga, kayaknya agak gimana gitu. Di otaknya dia kayak karir dan lu mau nge-shipperin sama Lisa, kayaknya Lisa bodo amat sih, aslinya kayak gitu loh, kayak ya cuma iya gitu, ada yang deketin cuma oh iya gitu, nggak yang gimana banget, tapi lebih ke arah ya udah dia karir di otaknya dia, nggak ada lagi. Fokus banget sama karirnya ya, dan terbukti memang karirnya sangat-sangat baik. Betul. Ya. Betul. Dan lihat aja Lisa deh, kemana-mana kerja mulu, gue bingung. Jadi itu not true ya? Not true. Lisa mau digosipin tuh banyak banget loh. Yang nge-shipperin sama Lisa sama Jungkook ya kan, no. Sama Bem juga padahal sahabatan ya sama Bem. Iya. Tapi ya Lisa balik lagi, dia woman karir dan percintaan tuh kayak ke berapa gitu bagi dia. Sisanya tuh kayak karir, sahabat gitu. Tuh kalau Lisa gitu. Beda sama Jennie. Jennie memang masih kayak asmara tuh nomor top 3 lah gitu kan. Rose ya dia tipikal pasif gitu kan. Jisoo itu tuh kalau di konten gue ya, tapi udah banyak yang bilang juga sih dari teman-teman gue yang bisa baca karakter, Jisoo itu malah karakternya kelihatannya kayak 4D atau apa. Padahal sebenarnya dia yang 4D, paling maksudnya gimana?
yang kayak apa ya, 4D tuh kayak kocak-kocak nggak jelas gitu kan. Kayak tiba-tiba lagi ngomong serius, gelas di kepala gitu kan. Itu kan Jisoo banget ya. Jisoo tuh malah yang paling logika. Hatinya tuh jarang digunain gitu kan. Lebih ke arah kayak logika. Oh, jadi berpikirnya dengan logika. Terus kalau lagi deket sama cowok logika gitu kan, atau apa logika gitu. Kayak gitu-gitu. Kayaknya yang paling susah dideketin ya justru. Bener. Dan malah ternyata kebukti kan. Ini saking dia pakai logikanya dia nggak penakut gitu kan. Dan ternyata ya bener di mana gitu kan, dia kayak di variety show dia yang paling stay cool aja, yang lain pada paling lempeng ya gitu kan, cewek-cewek malah dia ketawa gitu kan, gak usah kayak hahaha kayak ngetawain apa gitu, kayak paling lempeng karena ya dia udah pakai logika semua gitu kan. Kan setiap manusia kan ada yang ke mayoritas berpikirnya pakai hati, ada yang berpikirnya pakai logika gitu kan. Terutama cewek pasti rata-rata, gue ngomongin rata-rata ya, pada pakai hati dong gitu kan. Nah si Jisoo ini berbeda gitu, dia pakai logika banget. Jadi dia ngambil untung ruginya gitu loh. Untung ruginya buat gue apa nih kalau pacaran gitu kan. Karir gue rusak atau apa, nggak usah deh gitu kan. Kayak gitu-gitu lah kalau Jisoo lah lebih. Kan Jisoo juga banyak disiperin kan. Tapi ya udahlah gitu kan, namanya juga industri ini K-pop itu kadang-kadang, atau ini di luar K-pop ya, termasuk kayak Jepang anime gitu kan. Wibu dan waifu dan lain-lain ya, itu ini industri hiburan yang memang lu ngejual mimpi, balik lagi hayalan. Tapi itu betul-betul komoditas, gimmick gak sih? Gimmick itu komoditas, ya udah, tapi jangan too much aja. Dan jangan memaksakan, terutama apalagi yang sesama member itu. Iya, shipper-shippernya kadang maksain, terus kadang kemarin juga kan ada kasus yang kayak apa sih namanya, yang idolnya juga keganggu gitu loh karena digosipin A, B, C yang nggak benar. Setahu gue Sehun juga sempat marah besar kan? Iya itu. Iya. Dia nggak suka banget tuh di shipper-shipperin sama membernya, yang apa sih gue lupa deh. Oh itu sempet dulu berarti dulu banget. Iya, yang dia sampai kelihatan banget emosinya, bete gitu kan. Apalagi sama Sasaeng, Sasaeng gila-gila sih. Iya makanya. Dan yang paling parah sebenarnya kalau kata teman gue ya, Sasaeng yang paling nomor 1 itu Sasaeng. Sorry nih, bukannya apa yang di Mandarin, Tiongkok. Oh iya. Tapi kan mereka memang paling barbar. Paling barbar. Sebenarnya gue dapet info-info dari sana, Bo, gitu kan. Tapi berarti teman-teman Anda teman-teman dari sana dong. Ember gitu. Gue banyak kenalan lebih ke Sasaeng BTS sih dulu sih. Sama EXO ada beberapa. Sama yang waktu kabar Chen juga itu mereka nggak kaget gitu kan. Dan malah ada gosip-gosip lain, tapi udahlah, gue takut salah ngomong juga kan. Jadi mendingan undang aja dia gimana. Tapi ya itu kan zaman dulu ya. Gue nggak tahu kalau yang zaman sekarang gimana. Karena saya udah 3 tahun ya berhenti nge-K-pop juga gitu kan. Lebih ke arah tahu apa sih yang lagi in gitu doang sih. Kayaknya nih kita harus bikin konten bareng lagi nih. Ini kayak berita atau tentang per-K-popan dan sisi-sisi lain yang tidak kita ketahui tentang K-pop nih. Kayaknya banyak banget yang perlu dibahas. Next time kayaknya harus datang lagi ke sini ya. Siap. Oke. So guys, udah gak kerasa nih, udah 52 menit ternyata kita ngomong-ngomong becuap-becuap. Oh lumayan. Sudah lumayan banget. Thank you so much for coming. Sama-sama. Thank you so much. Dan kalian semuanya, Yorobun jangan lupa saksikan Pantengin Sarang Hio setiap Sabtu. Kita akan update jam 7 malam tentunya di Pantengin TV. Yang belum subscribe sekarang. Share, komen juga ya. So thank you so much sekali lagi. Siap, sampai jumpa. Bye-bye. Annyeong.